Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman untuk di channel untuk analisis trading cryptocurrency hari ini. Terutama teman-teman saya akan membahas Bitcoin ya, dan pergerakannya nanti nextnya untuk pergerakan Bitcoin ke arah mana bang. Oke, bagi teman-teman yang belum join guide, ayo teman-teman join aja di link deskripsi teman-teman ya. Banyak koin-koin project bagus di sini, dan terutama koin-koin micin yang ya sekiranya teman-teman lebih aman lah ibaratnya ya, dari beli di Pancake atau beli di swap-swap lainnya. Karena apa, di Gate Ayo ini sudah ada likuidasi teman-teman, jadi bener-bener tuh sangat aman banget ya, jadi nggak sampai kerak full lah ibaratnya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan bahas beberapa koin dan beberapa token nanti yang cukup bagus teman-teman untuk Anda pertimbangkan nanti untuk next ke depannya. Oke, sekarang teman-teman Bitcoin di level 40.900 atau 40.100 ya, cukup koreksi lumayan teman-teman. Kemarin tertinggi di area 42.000, sekarang di area 40.700, tanda tadi 40.700, dan sekarang agak sedikit terpantul ke area 40.900 rupiah, 40.900 US dollar ya teman-teman ya untuk satu Bitcoinnya. Oke, dan teman-teman kita bisa lihat nanti untuk di Fear and Greed Index ini cukup sangat fear, tapi kita bisa lihat teman-teman, kita ada di Trading View ya. Trading View ini mengindikasikan masih kuat strong ya teman-teman, untuk pembeliannya buy-nya ini cukup sangat kuat. Jadi teman-teman ini cukup sangat antusias ya untuk masuk-masuk untuk di beberapa bulan ini. Dan teman-teman untuk di chartnya kita bisa lihat teman-teman di chartnya. Nah, ini chartnya tidak terkoreksi parah ya teman-teman. Di sini selalu ada pantulan. Sebenarnya ini sudah breakout teman-teman, sudah breakout. Wah, nah sebenarnya sudah breakout ya di sini ya. Oke, sudah breakout teman-teman. Oke, di sini sudah breakout, kemungkinan besar ini akan koreksi teman-teman. Oke, koreksinya sampai mana, kita buka dulu di time frame H4 ya. Oke, kemungkinan besar koreksinya di area sini teman-teman ya. Nah, ini adalah area yang cukup bagus teman-teman untuk serok ya. Mungkin koreksinya di area 40 ribuan ini ya, jadi cukup serok aja di area 40.500 sampai 40.100 ya, atau 39.000 ya. Dan ini adalah untuk momen poin buy pertama, tapi teman-teman untuk poin buy kedua ya di area 39.000 ini ya. Ini cukup sangat bagus juga teman-teman, Anda pertimbangkan untuk serok di sini. Kemungkinan besar Bitcoin ini akan terkoreksi sedikit ya. Kemungkinan koreksi turun ke bawah sini, kemudian akan naik lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah resisten juga di sini, resisten kecil ya. Jadi resisten ini cukup sangat kuat. Kita lihat aja dulu teman-teman, ini pantulannya sampai ke mana ya resistensinya ya. Dan kita bisa dilihat juga untuk time frame weekly atau untuk time frame mingguan kita ya teman-teman. Nah, ini ya time frame mingguan kita ini cukup sangat masih konsolidasi di sini ya teman-teman. Ibaratnya tuh masih sideways, jadi tidak ada pergerakan signifikan. Tapi di sini sebenarnya sudah breakout teman-teman, sudah breakout dari minggu kemarin, dan kemungkinan besar ini untuk di weekly ini masih cukup strong ya untuk pembelian ya, atau bullishnya tuh cukup masih kuat ya untuk next ke depan. Nah, itu aja teman-teman analisanya tadi untuk Bitcoin. Dan ini ada beberapa berita cukup sangat bagus teman-teman. Saya sempat baca juga untuk di CNBC tadi ya. Jadi pejabat elit Fed yang mendorong suku bunga jadi 3%. Wow, dinaikkan lagi teman-teman. Oke, nilai tukar rupiah stagnan ya melawan dolar AS ya selama perdagangan Senin ini, telah mencatat pelemahan sepanjang 0,8% pekan lalu ya. Beberapa faktor teman-teman di sini pekan ini. Dan rupiah membuka perdagangan di area 14.340 US dollar ya untuk satu dolarnya ya, untuk perupiahnya. Dan teman-teman sama persis dengan posisi penutupan Jumat pekan lalu ya. Jadi kalau misalkan suku bunga dinaikkan 3% ya, otomatis ini mencegah inflasi Amerika ya teman-teman. Tapi kita dilihat dulu, di sini ada berita FOMC tadi malam, ini cukup Anda perhatikan juga. Jadi Federal Reserve atau Fed, nah ini teman-teman, Presiden Bank Federal Reserve mendorong kenaikan suku bunga lebih cepat. Jadi kemarin bulan ini dinaikkan, mungkin bulan depan dinaik lagi teman-teman ya. Oke, Presiden Federal Reserve Bank State of Louis James Bullard ya telah menyerukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk memerangi inflasi dengan mengurangi ukuran neraca Fed teman-teman. Beban inflasi berlebihan sangat berat bagi orang yang berpendapatan dan kekayaan sederhana, dan bagi mereka yang memiliki kemampuan terbatas untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya hidup teman-teman di sini ya. Oke, jadi menaikkan kisaran suku bunga dana federal sebesar 0,25 basis point
atau 0,25% jelas menambahkan dalam pandangan saya menaikkan kisaran target 0,5% sampai 0,75%. Menerapkan rencana untuk mengurangi neraca Fed akan menjadi tindakan yang lebih tepat. Waduh, ini kalau misalkan dinaikkan lagi sekitar 0,75% ya luar biasa teman-teman, cepat banget ya, nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 1,5 tahun udah naik lagi ya. Jadi per tahun naik lagi. Ini teman-teman ini harus berhati-hati juga. Tapi saya lihat Bitcoin masih flat-flat aja teman-teman ya, meskipun suku bunga naik ya. Malahan harga apa token-token malah naik semua kemarinnya pas suku bunga naik. Menurut saya sih kalau suku bunga naik sih tidak terlalu berpengaruh ya untuk Bitcoin sekarang. Jadi sudah tahu kan impactnya gimana. Jadi kita lihat aja untuk next step ya untuk kedepannya, apakah Bitcoin ini masih open atau masih OP ya. Jadi kita lihat saja next untuk beritanya nanti. Dan di sini teman-teman, di sini ada ApeCoin. ApeCoin ini koin apa sih bang? Jadi kita searching aja dulu. ApeCoin ini cukup sangat bagus juga teman-teman. Jadi ApeCoin kalau Yuga Studio ya. Oh kok ini ya, kok app betulan. Oke. Kita buka dulu CoinGecko. Nah, ApeCoin ini sampai sekarang masih trending teman-teman di sini ya. Jadi ApeCoin sekarang tuh market capnya sekitar 1,3 billion dolar ya teman-teman, atau 1,3 miliar dolar. Nah, di sini kita bisa dilihat untuk ApeCoin sekarang tuh masih cepat trending teman-teman, dan listingnya itu gila-gilaan ya di beberapa market besar ya. Ada Coinbase, Binance, Huobi, FTX, OKX ya, semuanya dilibas teman-teman ya. Crypto.com ya, semuanya dilibas semuanya oleh ApeCoin ini ya. Ini cepat banget loh teman-teman perkembangan ApeCoin, dan kita bisa di Twitternya teman-teman ini cukup sangat bagus juga. ApeCoin ini berbasis NFT ya kalau nggak salah ya, tapi kita bisa baca-baca aja dulu. ApeCoin is ERC20 governed to utility token used emperor desentralisasi community building the forefront of Web3 di sini teman-teman. Oke. Dan di sini juga untuk Yuga Labs ini banyak banget ya teman-teman. Tahu kan kalau Yuga Labs sendiri itu kan kalau buat yak up ya, kalau Anda lihat itu ya, banyak NFT-nya terjual sampai berapa Ethereum itu ya, lebih dari 100 juga ada ya. Dan masih banyak lagi teman-teman di sini untuk proyek-proyek yang bagus untuk ApeCoin. ApeCoin ini berbasis NFT juga, tapi juga berbasis untuk Web3 ya. Tapi websitenya masih beta gini ya teman-teman. Oke, masih beta gini, tapi banyak membershipnya yang cukup apik ya. Untuk ibaratnya tuh banyak yang share. Tapi ingat teman-teman, ini kan masih terbawa FOMO ApeCoin kemungkinan ya, masih terbawa FOMO ApeCoin. Jadi teman-teman jangan terlalu ambil posisi untuk ApeCoin. Tapi kalau Anda teman-teman dalam segi NFT ya, mungkin ApeCoin ini bisa lah untuk pengganti app Butyak app nya dari Yuga Labs itu sendiri teman-teman. Kalau Anda lihat di mana nih, di OpenSea ya. Dan teman-teman ini ada berita bagus juga untuk di koin yang Anda pertimbangkan juga. Ini ada namanya Benki Finance. Jadi Benki Finance ini adalah DeFi teman-teman, DeFi-nya Avalanche. Ini likuiditasnya cukup sangat gede banget di sini. Ada Savax, Benki ya. Dan di sini platform peminjam untuk kripto juga teman-teman, dan sudah bekerja sama untuk beberapa platform juga ya. Untuk Benki Finance ini ada Hyperswap, ada Savax, dan masih banyak lagi teman-teman sebenarnya untuk di Benki ini. Jadi Benki ini cukup sangat bagus teman-teman untuk Anda pertimbangkan ya. Mudah-mudahan saja bisa to the moon semuanya ya untuk di tahun ini ya teman-teman. Oke, itu di bulan depan kita bisa making money dan bisa lebaran dengan tenang ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suku bunga Amerika naik, kemungkinan sih ya Bitcoin tambah naik ya. Lebih baik orang menginvest sekarang, lebih baik orang tuh menginvestasi ke kripto ya teman-teman. Karena apa? Kripto itu lebih enak ya analisanya. Kita tidak harus baca laporan keuangan perusahaan itu ya, cukup melihat project apa yang sekiranya yang bagus gitu aja ya. Tapi kalau tahun ini teman-teman, saran saya ya, gunakanlah project-project yang berbasis metaverse atau Web3, yang sedang bangun Web3 ya. Seperti saya contohkan kemarin tuh IoTX cukup sangat bagus teman-teman untuk Anda pertimbangkan juga ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, saya Edo ya. Selamat hari Senin, semoga lancar semua urusannya. See you next time teman-teman.